Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'ala darajatin bil jannah wa nabiyyu asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa qadim barakatihim. Min dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita sudah selesai kemarin membahas sifat wajib dan sifat mustahil, juga yang jaiz bagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita akan membahas tentang dalil. Apa dalilnya, apa buktinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib sidik, wajib amanah, wajib tabligh, dan wajib fatonah. Halaman 52. Ada. Adapun bukti yang menunjukkan wajibnya sidik, wajibnya benar bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam adalah apabila para rasul itu berbohong dalam berbicara atau bersabda, maka pasti Allah juga berbohong di dalam khobar hukminya.
Ini wajib tahu dalilnya. Jadi jangan Nabi itu ya bener. Nah, buktinya apa kalau Nabi itu bener gitu loh? Hah? Iya, seperti firman Allah. Artinya buktinya Nabi benar itu adalah karena Allah yang menunjukkan kebenarannya para nabi. Yang mengatakan Nabi itu benar bukan nabinya sendiri, bukan, tapi Allah, gitu loh. Dengan apa Allah menunjukkan Nabi benar? Dengan memberi Nabi mukjizat, gitu. Jadi dengan memberi mukjizat itu tanda Allah mengatakan orang ini benar-benar nabi saya, gitu loh. Orang ini benar-benar utusan saya, dengan tanda Allah memberikan nabi itu apa? Mukjizat, gitu loh. Kayak ginilah ente ngutus seseorang, kamu ke Haji Muri sana. Sampai ke Haji Muri nggak kenal kamu siapa. Saya utusannya Haji Ajo, mana buktinya? Tuh, kamu minta bukti kalau ini utusannya Haji Ajo. Kalau nggak bisa ngasih bukti, berarti kamu bohong. Kamu bukan utusannya, gitu loh. Tapi ketika Haji Ajo yang ngasih bukti, nih, kawin sate sana. Ini loh sate deh. Oh iya, berarti itu ada tandanya, berarti kalau ini betul-betul utusannya Haji Ajo. Nah, Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada manusia kalau dia adalah utusan Allah. Manusia nanya dong, ente Nabi lah, mana buktinya kalau kamu itu utusan Allah? Maka Allah memberikan para nabi namanya apa? Mukjizat. Apa mukjizat itu? Keistimewaan. Satu hal, satu keadaan yang luar biasa yang bisa untuk mengalahkan semua musuhnya. Satu kejadian atau satu keadaan di mana Nabi itu bisa menantang semua musuhnya. Contoh, ketika orang itu minta bukti sama Nabi, apa buktinya kalau kamu utusan Allah? Maka Nabi akan nantang ente, minta bukti apa? Kalau kamu yang ketemu Nabi, kira-kira minta buktinya apa? Kamu Nabi Allah? Iya. Buktinya mana? Ini mau minta bukti apa kira-kira? Ya? Orang Arab minta buktinya nggak tanggung-tanggung. Ambil bantal. Berat kayaknya itu. Cimuka. Orang Arab minta buktinya apa? Bulan suruh turun. Coba. Turunkan rembulan. Kalau emang kamu utusan Allah, rembulan suruh. Enggak tanggung-tanggung, enggak. Maka Nabi doa kepada Allah. Nabi enggak bisa bikin rembulan turun, Nabi enggak bisa. Maka Nabi doa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti saya utusanmu. Maka Allah menurunkan rembulan. Lah, ketika Allah menurunkan rembulan, itu loh tandanya Allah membenarkan kalau ini betul-betul
utusannya, gitu maksudnya. Nyambung nggak? Lah, kalau Allah nggak nurutin yang dimaui Nabi, Allah nggak menurunkan rembulan, tandanya orang ini bohong, gitu loh. Kayak tadilah utusannya Haji Ajok ke rumahnya Haji Murin. Haji Murin nggak percaya. Terus orang itu dibawa ke Haji Ajok. Jok, ini utusan kamu. Lah memang betul-betul utusannya, iya, betul utusan saya. Nah, tahu orang tadi mengatakan begini, Haji Ajok, ini Pak Haji Muri minta bukti kalau saya ini utusan kamu. Coba Pak Haji Ajok, sini. Hah? Ente sekarang jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri. Sebagai bukti saya ini utusan kamu. Ketika Haji Ajok ngelaksanain jongkok berdiri, oh berarti benar. Kenapa? Permintaannya diturutin gitu loh maksudnya. Tandanya memang betul-betul utusannya. Jadi kalau Ajok kamu ngapain? Emang ente siapa? Oh berarti bohong. Gitu loh. Lah, Nabi mengatakan, ya Allah, ini rembulan turunin sebagai bukti saya utusanmu. Maka oleh Allah diturunkan rembulan, maka hal yang seperti itu namanya mukjizat. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Kan nggak ada manusia bisa nurunin rembulan, tapi Nabi bisa dengan dijadikannya rembulan turun oleh Allah, itu tandanya Allah memberi mukjizat kepada. Udah turun pasti nggak terima. Udah sekarang dibelah, nggak tanggung-tanggung rembulan suruh belah. Maka Nabi itu, ya Allah, belah rembulan ini ya Allah. Maka dibelahlah rembulan itu menjadi dua. Satu di sebelahnya gunung, satu lagi sebelah gunung yang lainnya. Ada bisa belah rembulan, bisa. Mau pakai pisau apa ini belah rembulan? Gambar bulan. Ya, gambar bulan bisa dibelah. Nah, itu loh namanya apa? Mukjizat, tandanya Nabi membenarkan. Lah, membenarkan itu, memberi mukjizat itu namanya khobar hukmi namanya. Khobar hukmi, seakan-akan Allah itu ngomong begini, hei manusia, ini orang benar-benar hambaku. Gitu loh. Namanya khobar hukmi. Bukan langsung Allah yang ngomong, bukan, tapi dengan memberikan mukjizat itu seakan-akan Allah ngomong kalau ini orang ini benar-benar utusan saya. Kenapa? Karena semua permintaannya saya kabulkan. Kalau bukan utusan Allah maka nggak akan dikabulkan. Lah, dengan begitu berarti Nabi itu segala ucapannya wajib benar. Kenapa? Karena Nabi itu sudah dibenarkan oleh Allah kalau orang ini betul-betul utusan Allah. Makanya orang yang tidak membenarkan satu ucapan Nabi, meragukan satu ucapan Nabi, imannya nggak sah. Karena perkataan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu di dalamnya ada iman bahwa semua perkataan Nabi wajib benar, gitu loh. Kok sampai kamu mengatakan
saya percaya Muhammad itu utusan Allah, tapi kalau omongannya saya nggak semuanya percaya. Ini aneh namanya. Kalau ada orang kok begitu meragukan satu aja kalamnya Nabi, satu saja beritanya Nabi yang udah jelas-jelas itu sahih, kok dia ragu, imannya nggak sah. Karena dalam mengimani Nabi, bersyahadat tentang Nabi, wajib membenarkan semua ucapannya. Menunjukkan Nabi wajib sidik gitu loh. Itu buktinya tuh. Apa buktinya? Oh, karena Allah yang mengatakan Nabi ini orang benar. Bukan Nabi yang ngaku, percaya sama saya ini orang bener loh. Oh ya, saya emang nggak percaya. Masa yang ngomong bener ente sendiri gitu loh. Yang ngomong bener harusnya orang yang ngutus dong, jangan ente sendiri yang ngomong gitu. Tapi Allah berbohong dalam firman-Nya itu Allah berbohong dalam khobar hukminya itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah memberikan mukjizat kepada selain Nabi. Selain Nabi nggak mungkin dikasih mukjizat. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Selain Nabi. Contohnya bukan Nabi palsu. Ada nggak? Orang yang ngaku-ngaku sebagai Nabi, ada nggak? Banyak. Sampai hari kiamat akan ada 40 orang yang ngaku Nabi nanti. Sejak zaman itu yang pertama namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul lagi seorang wanita, muncul lagi sampai terakhir siapa? Ada Ghulam Ahmad, ada Ahmad Musodek, ada lagi siapa? Tukimin, ada lagi Paijo, siapa? Ngaku sebagai Nabi. Lah, ketika mereka ngaku sebagai Nabi, datang kepada kita tetap minta apa? Mukjizat dong, itu Nabi. Iya, mukjizat kamu mana? Coba buktikan. Nah, ketika dia mohon sama Allah, ya Allah, tolong ini rembulan suruh turun ya Allah. Ya nggak diturunin sama Allah, gitu loh. Kenapa? Karena bukan utusannya. Tukimin lah ya. Berarti Allah itu tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain nabinya. Kalau itu betul-betul nabinya, pasti dikasih mukjizat. Kalau bukan nabinya, nggak akan dikasih mukjizat. Ini pernah terjadi sama Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi itu pernah ada sumur asin. Sumurnya itu asin. Di Arab kalau sumur asin dikasih tanda, nggak boleh diminum. Karena orang kalau minum asin tambah haus. Bukan seger, bukan, tapi tambah haus. Nah, ketika Nabi lagi rombongan dalam musafir, ketika ketemu sumur, sumurnya asin. Lalu Nabi datang, doa sama Allah, diludahi sumur itu. Ketika diludahi, langsung jadi tawar, gitu loh. Langsung sahabat nimba pakai wudhu, dipakai ngisi air, dipakai macam-macam, udah baru jalan lagi. Sumurnya masih ada sampai sekarang, tapi airnya udah habis, kering airnya, dikerukin mulu kali apa. Lah, Musailamah mau tiru-tiru begitu, gitu loh. Ada orang punya sumur, sumurnya kering. Datang ke Musailamah, itu nabinya orang Arab, bisa begini-begini. Coba kamu dong. Nabi Musailamah bisa enggak? Diludahi sama Musailamah. Begitu diludahi,
Yang keluar ditimba airnya comberan, airnya bau bacin, bukan jadi air yang bersih gitu. Tandanya apa? Allah justru menghinakan. Yang terjadi justru sebaliknya yang dia minta, gitu loh. Bukan dibenarkan, justru ditunjukkan kebohongannya oleh Allah. Pernah lagi waktu peperangan ada sahabat matanya copot, kena panah, masuk ditarik matanya ikut copot bolanya, namanya Qatadah radhiyallahu anhu. Lalu matanya dibawa ke Nabi, ya Rasulullah mata saya copot, tolong masukin lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, udah nggak usah, ntar di akhirat juga mata kamu bagus. Nggak mau ya Rasulullah. Jadi kalau saya pulang mata saya begini, istri saya nggak mau lagi sama saya. Waktu itu kalau nggak salah Qatadah baru mau menikah. Ini kalau mata saya begini, istri saya, waduh bisa minta nggak mau kawin sama saya. Udah diambil sama Nabi, dimasukin lagi, diusap kembali semula. Dan sampai mati dikatakan mata itu nggak pernah sakit lagi. Nah, Musailamah begitu. Ada orang sakit mata datang ke Musailamah. Nabi Musailamah, mata saya sakit, tolong diusap. Begitu diusap, buta. Bukan sembuh, malah buta. Itu namanya apa? Dihinakan, dibalikkan oleh Allah. Yang diminta justru kebalikannya yang Allah kasih. Gitu loh. Ya. Ini bentuk pembenaran Allah kepada para utusannya. Semua utusan Allah pasti punya mukjizat. Utusan Allah pasti punya bukti. Kalau enggak, gimana mau ketemu sama manusia? Mau ketemu sama orang. Wong dia datang itu ngaku saya utusan Allah. Semua orang yang datang sebagai utusan Allah mesti ditanya buktinya apa? Kamu utusan Allah. Allah pasti memberikan mukjizat kepada setiap nabi-nabinya. Gitu. Jadi Allah tidak pernah berbohong dalam khobar hukminya. Maka apabila mustahil Allah berbohong, maka pasti Nabi juga mustahil berbohong. Apabila para Rasul Nabi mustahil berbohong, berarti wajib para Nabi dan Rasul bersifat sidik atau benar dalam berbicara. Gitu dong. Lah kita kan nggak lihat mukjizatnya Nabi, Bib. Gimana? Iya, kita nggak lihat mukjizat Nabi, tapi mukjizat Nabi itu datang kepada kita secara mutawatir namanya. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu sebuah kejadian yang dilihat oleh orang banyak. Yang orang banyak itu menceritakan ke orang lagi sampai semua orang tahu gitu loh. Nah, yang namanya khobar mutawatir itu tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Kenapa? Karena yang lihat orang banyak. Kan nggak mungkin orang banyak itu janjian mau bohongin orang, kan nggak mungkin. Kayak ginilah, ente di rumah tiba-tiba orang ngasih tahu, ada kebakaran. Di mana? Di Tanah Abang. Lu kata siapa? Si Anu. Satu orang yang melihat kebakaran kan nggak cuma satu orang, banyak nggak? Orang banyak itu beritain berita, namanya apa? Mutawatir gitu loh. Berita yang sama disampaikan oleh orang banyak. Sehingga walaupun saya nggak ngelihat,
ketika berita itu mutawatir, saya tanya, betul? Iya Pak, betul? Iya Pak. Oh, berarti benar. Ada kebakaran. Gitu loh. Nah, mukjizat Nabi sampai sekarang apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai mukjizat Nabi? Kan yang namanya mukjizat apa? Sesuatu yang luar biasa, yang bisa mengalahkan semuanya dan tidak bisa dikalahkan. Apa buktinya Quran mukjizat? Apa buktinya? Di Quran itu ada tantangan. Kalau kalian menganggap Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi dari Muhammad, berarti kan kalau Quran dari Muhammad, bikinan siapa? Bikinan manusia. Kalau memang kamu menganggap Quran bikinan manusia, tolong bikin yang seperti Al-Quran satu surat saja. Ditantang sama Allah. Dari zaman Nabi sampai sekarang tantangannya masih ada. Kalau ente mau ikut, boleh. Mau ikut. Kalau nggak percaya, ente bisa ikut tantangannya. Tapi sampai sekarang belum ada orang yang berhasil membuat satu surat pun yang seperti Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran betul-betul mukjizat yang nggak bisa dikalahkan. Gitu loh, artinya nggak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran bukan bikinannya manusia, bukan kalamnya manusia, tapi kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat yang sampai pada kita sekarang ini yang bisa kita lihat apa? Al-Quranul Karim. Dan di antara semua mukjizat Nabi yang banyak, yang paling dibanggakan Nabi adalah Kenapa? Karena mukjizat yang lain, rembulan dibelah, rembulan turun, tangannya keluar air, itu hanya bisa dilihat oleh orang masa itu aja. Orang sekarang, tapi Al-Quran bisa dilihat sepanjang sampai nanti akhir zaman. Maka Nabi paling bangga sama Al-Quran, mukjizat yang akan bisa dilihat oleh setiap manusia sepanjang zaman. Makanya banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam karena Al-Quran, ketika baca, bener nih, bener. Nyambung. Ini bukti apa? Bukti apa? Bukti Nabi bukti Nabi benar dalam ucapannya. Kalau dia itu betul-betul utusan Allah, maka Allah memberikan Nabi mukjizat. Insyaallah kita sambung lagi yang akan datang. Bukti yang kedua yaitu wajibnya Nabi bersifat amanah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب تغسل كل حوبا واستر لنا أورادي من إرائتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي
fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nallah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.